Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pemaparan tugas hari ini saya akan membahas analisis kegagalan rebranding perusahaan mobil Jaguar dalam menarik audiens baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvel Farus Narare, NPM 22052010007 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pemaparan tugas ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode penelitian desain. Nah, pertama untuk pemaparan tugas ini, mengapa saya mengambil judul ini? Belakangan ini, terutama setelah COVID itu banyak perusahaan sedang melakukan rebranding secara gencar-gencaran, seperti perusahaan Pepsi, Burger King. Kalau dilihat mereka sudah melakukan rebranding dengan bahasa desain yang baru. Dan selain dua perusahaan tersebut, masih sangat banyak lagi perusahaan yang sedang melakukan rebranding. Dari situ saya tertarik, mengapa perusahaan itu melakukan rebranding, dan apabila gagal, apa faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Nah, selain Pepsi dan Burger King, salah satu perusahaan yang sudah melakukan rebranding adalah Jaguar Cars, yang merupakan top 3 penelitian ini. Dan yang di latar belakang, di era modern ini, desain merupakan salah satu peran kritis, salah satu kunci esensial dalam strategi bisnis, terutama setelah COVID. Desain itu merupakan salah satu penentu konsumen untuk membeli sesuatu, dari kemasan hingga desain perusahaan tersebut. Nah, maka perusahaan sekarang tuh berlomba-lomba untuk melakukan rebranding menarik, yang modern dan yang relevan pada zaman-zaman ini. Salah satu yang praktik umum sering digunakan adalah rebranding dengan bahasa desain yang sangat sederhana, yang modern, dan yang relevan dengan tren-tren desain saat ini. Hal ini disebabkan oleh tren-tren desain yang sedang relevan itu memanfaatkan desain yang sederhana, simple, dan cenderung flat ya. Nah, salah satu perusahaan melakukan rebranding dengan bahasa desain sederhana adalah Jaguar Cars. Sebelumnya siapa mereka? Mereka adalah produsen otomotif mewah asal Inggris yang didirikan dari tahun 1931, dan mereka adalah salah satu produsen otomotif tertua di dunia. Jaguar sendiri sering dikenal sebagai brand yang mewah, premium, eksekutif, dan prestigious. Mereka digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, dan selebriti, artis-artis, hingga pemerintah Inggris sendiri menggunakan produk-produk Jaguar. Pada penelitian ini kita akan mengidentifikasi 3 masalah. Apa sih yang membuat rebranding Jaguar itu gagal? Kita mencari tahu alasan apa yang membuat rebranding itu gagal. Selain itu kita mencari hal-hal apa saja membuat Jaguar Cars itu gagal. Kita mencari faktor-faktor dan segala hal yang mempengaruhi kegagalan mereka dalam rebranding ini. Terakhir, apa yang membuat Jaguar Cars itu gagal dalam menarik audiens baru? Apa alasannya atas kegagalan tujuan rebranding mereka tersebut? Maka dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, kita dapat merumuskan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kegagalan rebranding perusahaan mobil Jaguar dalam menarik audiens baru. Pertama, kita ada landasan teori. Yang pertama, rebranding merupakan salah satu strategi marketing dengan memberi nama baru, simbol baru, atau perusahaan dalam desain ada sebuah brand yang sudah ada. Jadi branding sendiri merupakan salah satu cara memberikan sebuah perusahaan sebuah identitas yang membentuk sebuah brand kepada konsumen. Identitas visual sendiri merupakan salah satu bagian dari branding, yang merupakan sekumpulan elemen visual dari sebuah brand untuk persepsi sebuah brand pada konsumen. Jadi ada semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes sendiri merupakan turunan dari teori bahasa de Saussure. Pada teori ini Roland Barthes menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah tanda yang mencerminkan suatu asumsi dari masyarakat pada waktu tertentu. Ada logo merupakan simbol dari kombinasi antara teks dan gambar yang membantu konsumen untuk mengidentifikasi sebuah brand. Logo sendiri merupakan salah satu bagian dari branding dan identitas visual. Selanjutnya adalah tipografi, yang merupakan sebuah teknik dalam menyusun teks menjadi sesuatu yang mudah dibaca, dipahami, dan menarik ketika ditampilkan. Dan hipotesis penelitian ini adalah, hipotesis 0 adalah
bahwa rebranding yang dilakukan oleh Jaguar Cars gagal dalam menarik audiens baru. Dan hipotesis alternatif adalah bahwa rebranding yang dilakukan oleh Jaguar Cars tidak gagal dalam menarik audiens baru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes sendiri digunakan untuk mencari tahu makna di balik logo lama dan logo setelah rebranding Jaguar Cars, untuk mencari tahu apa yang membuat identitas brand Jaguar Cars yang lama itu hilang pada rebranding Jaguar Cars yang baru ini. Mengapa kesan-kesan mewah eksklusifnya itu hilang pada rebranding ini? Pada penelitian ini populasi penelitian diambil dari komentar audiens pada video yang mempersembahkan rebranding yang dilakukan oleh Jaguar Cars pada akun YouTube resmi mereka, dan sampel diambil dengan teknik pervasive sampling, di mana sampel yang diambil sampel yang mewakili sebuah sentimen atau opini. Untuk instrumen penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan observasi, di mana peneliti mengamati dan memahami fenomena sosial. Observasi bertujuan untuk memahami reaksi audiens terhadap rebranding dilakukan oleh Jaguar Cars. Data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis sosial media, di mana pengumpulan data menggunakan sosial media untuk memahami audiens dan mencari tahu respon dari suatu objek penelitian. Studi komparatif, dan untuk metode pengumpulan data sekunder adalah studi komparatif, membandingkan dua data yang berbeda untuk dibandingkan hal ini untuk memahami perbedaan, persamaan, dan hubungan antara kedua objek tersebut. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan model Mills, Huberman, dan Saldana. Pada model tersebut, data-data yang telah diperoleh dianalisis melalui 4 alur data collection, yaitu data yang telah diperoleh disortir dan membuang data yang tidak perlu, selanjutnya ada data display, di mana data-data yang telah disortir itu dipaparkan dengan charts atau dengan dan dengan hal-hal yang lain juga bisa. Data condensation adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data yang muncul pada kumpulan secara sistematis. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan, di mana dari data-data yang telah diperoleh diambil intisarinya untuk mengabarkan pendapat terakhir berdasarkan data-data yang sudah diperoleh. Dari data-data yang telah diperoleh dari komentar YouTube dari channel resmi Jaguar Cars, di mana mereka mempersembahkan rebranding mereka, kita ambil dari 100 komentar mereka, kita mendapatkan sentimen dari komentar tersebut. Dengan 83% dari 100 komentar itu memiliki sentimen negatif, mereka cenderung menolak rebranding tersebut dan menyatakan kekecewaan mereka terhadap rebranding tersebut. Kemudian ada 5% komentar dengan sentimen netral, di mana komentar tersebut tidak condong kepada sentimen positif atau negatif, dan sebagian besar komentar netral itu berisi tentang canda-candaan. Dan selanjutnya ada komentar positif dengan sebanyak 12%, di mana pada komentar tersebut 12% audiens antusias dan senang dengan rebranding yang telah dilakukan oleh Jaguar Cars. Untuk data sekunder, pada studi komparatif kita mengkomparasi dengan Rolls-Royce Motor Cars. Mengapa objek tersebut diambil? Karena Rolls-Royce Motor Cars sendiri merupakan produsen otomotif berasal dari Inggris yang bergerak dalam produsen otomotif mewah, dan mereka sendiri telah melakukan rebranding pada tahun 2020 dan diterima dan baik. Maka dari sini kita melihat apa yang menjadi faktor-faktor keberhasilan dari rebranding dilakukan oleh Rolls-Royce Motor Cars. Di sini kita menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Kita ada konotasinya untuk Jaguar Cars, tulisan Jaguar berwarna putih dengan menggunakan font modern yang cenderung melengkung dengan latar belakang warna pink. Font modern tersebut melambangkan modernisasi dan revolusi yang terjadi pada Jaguar Cars, menunjukkan revolusi kendaraan listrik yang terjadi pada Jaguar Cars, dan warna pink yang menunjukkan inklusivitas pada Jaguar Cars. Dari situ kita bisa melihat bahwa Jaguar Cars sendiri itu brand image-nya sekarang sangat jauh dari brand image yang lama, dimana pada sebelumnya itu mereka cenderung eksklusif, premium. Di sini kita melihat bahwa mereka tuh lebih modern dan lebih jauh dari premium.
dari premium, dari eksklusivitas dan hal tersebut. Dan selanjutnya adalah Rolls-Royce Motor Cars, di mana pada logo mereka terdapat seorang wanita dengan lengan yang berupa sayap membungkuk menghadap kanan dengan latar belakang warna ungu. Untuk makna aslinya itu lambang tersebut, logonya melambangkan elegan, kecepatan, kemewahan, dan warna ungu yang digunakan sering diasosiasikan dengan kemewahan, royalty, dan eksklusivitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rolls-Royce Motor Cars melakukan rebranding namun tetap menahankan brand image yang telah mereka buat selama berpuluh-puluh dekade. Nah, dari sini kita melihat bahwa kesuksesan rebranding dilakukan oleh Rolls-Royce Motor Cars adalah tetap menggunakan brand image yang sama, yang familiar di semua masyarakat dan demografis utama brand tersebut. Dari hasil penelitian kita bisa melihat bahwa Jaguar Cars gagal dalam menarik audiens baru. Kita dapat lihat dari statistik video tentang rebranding mereka yang ditanggapi dengan buruk. Hal-hal yang berkontribusi dalam kegagalan rebranding mereka adalah percobaan Jaguar dalam mengubah brand image mereka secara mendadak, tanpa adanya komunikasi dan demografis utama mereka dan pengguna produk mereka, sehingga para audiens tersebut itu tidak dapat menerima dan baik karena tidak ada komunikasi. Dan selain itu, pada branding Jaguar sendiri, mereka membawa unsur politik yang cenderung kontroversial kepada rebranding mereka. Maka rebranding itu tidak diterima dan baik karena opini pada politik tersebut itu sangat sensitif. Dalam penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa hipotesis nol dalam penelitian ini telah dibuktikan dengan bukti-bukti dan alasan yang kuat. Maka rebranding yang dilakukan oleh Jaguar Cars gagal dalam menarik audiens baru karena tidak adanya komunikasi dengan audiens, membawa unsur negatif ke dalam rebranding mereka, dan usaha mereka untuk merubah brand image mereka secara terburu-buru tanpa adanya komunikasi dengan demografis mereka dan audiens mereka. Sekian dari pemaparan tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.